Ada satu pertanyaan yang sama-sama kita harus pikirkan di awal perenungan hari ini. Pertanyaannya adalah, kapan terakhir kali kita takjub? Takjub akan apa aja? Terserah, mau takjub karena ngeliat seseorang artis atau aktor yang sangat ganteng dan cantik, atau nyobain makanan super enak. Kapan terakhir kali kita merasa begitu takjub? Kalau zaman sekarang mungkin anak-anak remaja kalau takjub kebanyakan ngumpat ya. Dan kalau zaman dulu mungkin orang-orang banyak yang speechless, diem, kayak shock. Tapi aku ingat ada satu kejadian di akhir tahun lalu, itu ketika di final playoff MPL, RRQ lawan Alter Ego, dan di game kelimanya ngelihat Albert pakai Yishun Shin dan gak mati-mati. Itu luar biasa banget, dan semua caster dan orang-orang yang waktu itu nonton final itu bener-bener shock dan semuanya takjub. Ini Mobile Legends, gak semua orang main, dan ya gak apa-apa. Tapi itu sebuah kejadian menakjubkan di akhir tahun 2020. Dan ternyata kalau dipikir-pikir, kita bisa takjub itu bukan karena kita memilih untuk takjub. Kita takjub karena ada sesuatu yang menakjubkan. Karena ada sesuatu yang gak biasa, yang spektakuler, yang kita lihat atau kita dengar, apapun itu. Nah, sekarang pertanyaannya dibawa ke dalam sebuah perenungan. Kapan terakhir kali kita takjub kepada Tuhan? Kita punya Tuhan yang hebat, kita punya Tuhan yang berkuasa. Namun Tuhan yang menakjubkan itu apakah masih membawa kita takjub kepada Dia? Sama seperti Markus yang kita baru saja baca. Karena ketika Tuhan Yesus mengawali pelayanannya, Dia mengajar. Dan apa respon orang-orang yang Dia ajar? Responnya adalah mereka takjub mendengar pengajarannya, sebab Ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat waktu itu. Nggak berhenti sampai orang takjub sama pengajarannya aja, tapi ketika Tuhan Yesus melakukan mujizat, yaitu Dia mengusir roh jahat, apa yang menjadi respon orang-orang yang melihat kejadian itu? Mereka semua takjub, itu ayat 27, sehingga mereka memperbincangkannya. Nah, ada sebuah respon yang menarik. Ketika seseorang takjub, maka orang itu akan memperbincangkannya. Contoh misalnya hari ini kita cobain satu makanan enak banget. Kita makan bakmi, bukan cuma enak banget tapi murah banget. Bukankah dengan otomatis ketika kita pulang ketemu orang tua atau ketemu saudara atau ketemu siapapun, kita akan memperbincangkannya. Gila, ini toko bakmi yang di perempatan enak banget, murah banget. Itu pasti kita ceritain, benar gak? Sebuah ketakjuban yang luar biasa. Dan ketika kita benar-benar takjub akan sesuatu, maka kita akan dengan mudah untuk memperbincangkannya. Belakangan aku mulai mikir, kenapa sedikit kita berbicara mengenai Tuhan kita? Kenapa kita jarang menjadikan topik hal-hal yang berbau rohani untuk menjadi obrolan yang serius dan seru? Kenapa? Mungkin kita sudah tidak lagi takjub akan Tuhan kita. Karena di awal-awal pelayanan Tuhan Yesus, itu semua orang memperbincangkan Yesus. Bahkan di ayat yang ke-28 ditulis, lalu tersebarlah dengan cepat kabar tentang Dia ke segala penjuru di seluruh Galilea. Nah, ini menceritakan bagaimana awal-awal pelayanan Yesus ini membawa ketakjuban kepada banyak orang. Walaupun memang Tuhan Yesus sedang gak nyari follower waktu itu, tapi Tuhan Yesus sedang menyatakan dirinya sebagai Allah yang berotoritas. Dan Dia memperlihatkan itu kepada murid-muridnya, kepada orang-orang banyak. Dan ada orang yang percaya dan banyak juga yang tidak percaya. Jadi ketakjuban itu sebenarnya tidaklah cukup. Ketakjuban itu menjadi sebuah awal yang men-trigger seseorang untuk mencari tahu siapa Yesus. Bahkan mulai ada pertanyaan-pertanyaan. Apakah ini adalah ajaran baru? Apa ini suatu ajaran baru? Itu ayat 27. Mulai pertanyaan ini muncul dan mulai
kepercayaan mereka sebagai orang Yahudi maupun agama-agama lain, mereka mulai mempertanyakan kepercayaan mereka sendiri. Apakah yang diajarkan oleh Yesus ini adalah sesuatu yang benar, adalah sesuatu yang patut dipercaya, yang bisa dipegang omongannya. Nah, ini sesuatu yang perlu kita pikirkan. Karena Tuhan Yesus waktu itu, walaupun dia tidak mencari follower, tapi begitu banyak orang yang follow him. Begitu banyak orang yang mengikuti dia di masa-masa pelayanannya. Dan beberapa di antaranya menjadi murid Yesus dan beberapa di antaranya mengikuti Yesus. Tapi banyak juga yang tidak percaya kepadanya. Maka kekaguman ini bisa jadi awal untuk kita boleh mencintai Tuhan kita. Jikalau kita tidak melihat ada yang spesial dari Tuhan, tidak ada sesuatu yang bisa kita kasihi, sesuatu yang lovable dari karakter Allah, maka sangat wajar jika manusia tidak mencintai Allahnya. Tapi ketika kita tahu bahwa Allah kita adalah Allah yang lovable, Allah yang begitu agung, Allah yang begitu menakjubkan, maka secara sangat normal, kita sangat mungkin untuk bisa jatuh cinta kepada Tuhan. Kita sangat mungkin untuk mengagung-agungkan Tuhan. Dan setiap kita memuji Tuhan, pujian kita berdasarkan sesuatu yang benar-benar kita kagum sama Tuhan. Bukan karena mari kita memuji Tuhan lalu kita ikutin WL-nya karena dia suruh gue ngikutin gitu. Gak sesimpel itu, tetapi pujian kita sungguh-sungguh berasal dari hati kita yang terdalam. Jikalau saat ini kita belum memiliki kekaguman itu, gak masalah, jujurlah kepada Tuhan. Tuhan, orang-orang waktu itu adalah orang-orang yang melihat secara langsung dengan mata mereka dan mereka mendengar secara langsung pengajaranmu. Tapi aku sangat sulit untuk melihat dan mendengar secara real Tuhan berkata kepadaku dan berbuat sesuatu kepadaku. Dan sangat wajar kalau memang kita sulit untuk melihat keagungan Tuhan. Dan sangat wajar juga kalau kita mampu melihat keagungan Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan mengutus Roh Kudus untuk membawa kita melihat akan karyanya, membukakan kita akan kebenaran-kebenaran yang dinyatakan. Bahkan Alkitab yang kita baca hari ini, kita tidak akan mampu mengerti dan memahaminya jikalau bukan Roh Kudus yang membukakannya. Maka kagumlah kepadanya bersama-sama dengan orang-orang kagum lainnya. Bersyukur aku juga mengalami banyak pengalaman-pengalaman bersama dengan Tuhan yang membawa aku kagum akan Tuhan. Kisah salib, kisah kebangkitan, itu bukan menjadi kisah 2000 tahun yang lalu, tapi kisah hari ini yang ada di dalam sebuah cerita kehidupanku. Sehingga aku sungguh-sungguh bisa kagum kepada kasih Tuhan. Aku bisa sungguh-sungguh kagum akan kuasa Tuhan. Aku bisa sungguh-sungguh kagum terhadap keadilan Tuhan. Tapi ini sebuah proses yang sangat panjang. Bahkan di dalam kondisi-kondisi tertentu, penderitaan, sakit, penyakit, mungkin kita akan mengalami fase di mana kita tidak lagi kagum. Tapi percayalah, Tuhan yang mengagumkan itu akan ada selalu beserta dengan kita. Sehingga tidak sulit bagi kita untuk boleh melihat karyanya dan keagungannya. Mari kita sama-sama datang kepadanya. Kita cari tahu siapa dia, dan kita mau kagum terhadap Tuhan dan memperbincangkannya. Sehingga tersebarlah dengan cepat kabar tentang Yesus Kristus ke segala penjuru di seluruh dunia. Amin.